Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai materi getaran dan gelombang. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian melihat bandul dan bekas bergetar? Dan adakah di antara kalian yang pernah bermain gitar? Coba kaitkan peristiwa tersebut dengan konsep getaran. Apakah ada keterkaitan antara bandul yang bergerak dan bekas yang bergetar tersebut dengan konsep getaran? Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud getaran itu? Jadi, di sini terdapat dua contoh, yaitu ada bandul, di mana bandul ini ketika beban ini yang terletak pada bandul dilepas, maka bandul ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri melalui titik setimbangnya. Nah, sedangkan pada pegas, di sini ketika pegas diberikan beban dan bebannya ini ditarik, maka pegas tersebut akan bergerak ke atas ke bawah secara teratur. Lalu apa sih getaran itu? Nah, getaran merupakan gerak bolak-balik antara secara teratur melalui titik setimbang. Nah, jadi di sini pada getaran itu terdapat yang namanya amplitudo yang merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, satu kali getaran itu dikatakan satu kali getaran, yaitu melalui titik A, O, B, kembali lagi ke O, dan kembali ke A. Lalu, apakah hubungan antara panjang tali dan periode? Jadi, panjang tali memengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Jadi, semakin panjang tali, maka periode bandul semakin besar, dan semakin pendek tali, maka periode akan semakin kecil. Lalu, hubungan antara panjang tali dan frekuensi itu apa sih? Jadi, ketika semakin panjang tali, maka semakin kecil frekuensinya, dan panjang tali bandul berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, kita membahas tentang gelombang. Apakah kalian pernah melempar batu ke dalam kolam atau sungai? Dan apakah yang akan terjadi ketika kalian melemparkan batu tersebut? Ya, benar sekali. Ketika kalian melemparkan batu pada sebuah kolam atau sungai, maka air yang semula tenang akan bergerak atau membentuk suatu bentuk yang khas seperti gelombang. Nah, jadi gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Pada perambatan gelombang, yang merambat itu adalah energi. Jadi zat rambatnya itu tidak ikut merambat, hanya ikut bergerak saja seiring dengan pergerakan energi tersebut. Nah, klasifikasi gelombang. Jadi berdasarkan medium, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis itu di mana untuk perambatannya memerlukan medium, seperti contohnya di sini ada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bumi. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu merambatnya tanpa melalui perantara. Contohnya gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya ini akan merambat tanpa melalui perantara. Selanjutnya yaitu berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal sendiri di sini contohnya yaitu gelombang tali dan gelombang air. Nah, gelombang transversal ini dapat diamati pada gambar berikut, di mana pada gambar berikut gelombang dengan arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Di sini contohnya yaitu gelombang bumi. Nah, untuk gelombang longitudinal ini terdiri dari rapatan dan renggangan, di mana satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Berikut merupakan rumus dari gelombang, yaitu yang pertama untuk mencari frekuensi kita dapat mencari dengan banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Kemudian untuk periode kita dapat mencarinya dengan waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Untuk cepat lambatnya gelombang kita dapat cari dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi, dan untuk cepat lambat gelombang dapat kita cari dengan rumus standar dibagi dengan periode. Baik, sekian materi kita mengenai getaran dan gelombang. Untuk selanjutnya kalian dapat menyimak LKPD yang telah dibagikan dan melakukan aktivitas sesuai dengan keterangan yang ada pada LKPD. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.